Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang kedua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, aku kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Vira Agustina dengan nomor NIM 21104090019. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang terjadinya hujan dan pelangi ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, proses terjadinya hujan itu ada 3 tahap loh. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada kondensasi, yang ketiga ada resipitasi. Nah, pada slide selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, dan apa itu resipitasi. Pastikan nonton sampai selesai ya. Tahap yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, dan laut akan menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan menggumpal menjadi awan. Semakin panas suhu udara, semakin banyak air yang akan menguap ke udara, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya hujan semakin besar. Sedangkan hujan deras diturunkan oleh awan yang tingginya menengah atau sangat tinggi. Karena posisi hujan yang sangat tinggi, udara di tempat awan berada di sangat dingin dan biasanya hujan akan jatuh sebagai salju atau es. Semakin menurun mendekati daratan, es tersebut akan mencair menjadi air hujan. Hal ini disebabkan karena semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat dan mencairkan titik-titik es.
Setiap belahan bumi memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Contohnya, di padang pasir curah hujannya kurang dari 10 mm hujan per tahun. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang rata-rata memiliki curah hujan 2000 hingga 3000 mm per tahun. Setelah tadi kita membahas tentang proses terjadinya hujan, sekarang kita akan membahas tentang proses terjadinya pelangi. Pada proses terjadinya pelangi, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, syarat terjadinya pelangi. Yang kedua, proses terjadinya pelangi. Yang ketiga, mengapa pelangi bisa melengkung. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat terjadinya pelangi. Faktor yang pertama adalah matahari harus berada di atas garis horizontal. Cahaya matahari tidak boleh terhalang oleh awan, pegunungan, atau halangan lainnya. Selain itu, posisi matahari harus berada sedikit lebih rendah. Jika kita berada di posisi yang sama dengan garis horizon, maka matahari perlu berada di sudut 42 derajat agar pelangi yang bisa terlihat dari tempat kita berdiri. Pelangi selalu muncul pada sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Jadi, ketika kita melihat pelangi, posisi matahari akan berada di belakang kita. Karena inilah udara pada sisi langit yang berlawanan dengan kita harus mengandung banyak butiran air. Seperti setelah hujan. Makanya biasanya pelangi itu ada setelah hujan. Nah, teman-teman tahu nggak nih, pelangi itu tidak hanya terjadi pada saat setelah hujan loh. Pelangi juga bisa terbentuk asalkan memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi, atau di slide sebelumnya. Contohnya, di air terjun atau di pantai yang dekat tebing yang berombak kencang, sehingga banyak percikan air ke udara. Pada kedua kondisi ini, kita mungkin akan melihat pelangi tanpa harus menunggu hujan turun. Kemudian, kita akan membahas proses terjadinya pelangi. Proses yang pertama yaitu refleksi. Butiran air di udara akan berfungsi seperti cermin kecil. Ketika cahaya matahari menyinari butiran air, sebagian besar cahaya akan dipantulkan kembali. Ketika terjadi hujan, udara akan mengandung banyak butiran air yang membentuk seperti tirai, dan masing-masing butiran air yang kecil tersebut akan memantulkan kembali cahaya matahari yang datang. Cahaya matahari terlihat berwarna putih. Ketika cahaya matahari mengenai dan dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terdispersi dan melebur sehingga tampak warna-warni yang ada di pelangi. Proses yang ketiga adalah refleksi cahaya. Ketika refleksi matahari menembus butiran air dan dipantulkan ke arah yang sedikit berbeda, ini dinamakan refleksi cahaya. Setiap warna akan mengalami refraksi ke arah yang berbeda. Perbedaan arah cahaya ini mempengaruhi masing-masing panjang gelombang tiap cahaya. Inilah yang menyebabkan cahaya pelangi menyebar dan melebur seperti kipas. Cahaya warna merah memiliki panjang gelombang yang paling panjang yaitu 650 nanometer. Cahaya berwarna merah akan muncul sebagai warna terluar di lengkungan pelangi. Sedangkan warna ungu memiliki panjang gelombang paling pendek yaitu 400 nanometer. Contoh perbedaan arah refraksi cahaya adalah cahaya berwarna merah akan dipantulkan dari butiran air dengan sudut lengkungan atau lebih besar dari cahaya berwarna jingga.
Proses refraksi cahaya inilah yang membuat warna pelangi akan mengurut dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita juga mengenal urutan warna pelangi dengan istilah Meijūku Hibini. Kemudian kita akan membahas tentang mengapa pelangi melengkung. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu sebelumnya mengapa pelangi berbentuk melengkung? Nah, pelangi berbentuk seperti kurva karena kita hanya melihat setengah lingkaran dari cahaya yang dipantulkan oleh butiran air. Titik tengah dari lingkaran pelangi disebut dengan titik antisolar yang merupakan titik tepat berlawanan dengan matahari. Pelangi terlihat hanya seperti setengah lingkaran karena setengah lingkaran cahaya lainnya sudah menabrak dengan daratan, sehingga tampak tidak ada pelangi. Namun, jika kita berada di tempat yang sangat tinggi dan mungkin bisa melihat matahari berbentuk lingkaran sempurna. Contohnya, ketika kita sedang berada di atas pesawat atau berada di pinggir tebing yang sangat tinggi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.